Oke, banyak orang yang selalu beranggapan bahwa berbicara di depan kamera seperti ini sama halnya dengan public speaking, berbicara di depan banyak orang, berbicara di depan publik. Saya sendiri juga beranggapan seperti itu juga dulu. Dan karena saya punya mindset yang seperti itu, itulah yang menghambat saya untuk memberanikan diri berbicara di depan kamera. Kenapa? Karena saya merasa saya tidak punya pengalaman berbicara di depan banyak orang. Saya selalu tidak nyaman, tidak pede untuk berbicara presentasi di depan kelas. Dan setelah saya memahami perbedaan antara berbicara depan kamera dengan public speaking, akhirnya saya punya keberanian untuk berbicara depan kamera. Saya punya keberanian untuk melatihnya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja perbedaan antara berbicara di depan kamera dengan public speaking. Oke, perkenalkan, nama saya Nanda. Di sini saya punya misi untuk bantuin Anda yang mungkin sedang pengen berlatih untuk berbicara depan kamera atau sedang mungkin belum pede untuk berbicara depan kamera. Saya sendiri juga punya pengalaman yang sama. Saya dulu juga start dari konten tanpa muka, konten faceless. Setelah itu, akhirnya saya punya keberanian untuk berbicara lancar di depan kamera seperti ini. Silakan Anda bisa download panduan yang sudah saya tulis berdasarkan pengalaman saya sendiri, dan Anda bisa mendapatkan panduan itu hanya dengan mentraktir saya copy. Silakan linknya ada di deskripsi. Oke, kita bahas topik utama video kali ini. Public speaking dengan berbicara di depan kamera. Apa sih perbedaannya? Banyak orang yang selalu beranggapan seperti itu ya. Dan saya sendiri juga setiap kali ketemu dengan teman saya atau banyak orang selalu ditanya, kamu belajar public speaking di mana sih? Kok dulu kayaknya kamu nggak selancar itu ngomong di depan kamera? Saya nggak pernah lihat kamu ngomong gitu ya. Belajar public speaking di mana? Faktanya, saya tidak pernah mengambil kursus public speaking sama sekali. Saya tidak pernah punya mentor public speaking. Saya mengambil beberapa kursus berbicara depan kamera. Dan itu adalah sebuah hal yang berbeda. Perbedaan yang pertama yang Anda harus tahu adalah dari jumlah audiensnya. Oke, Anda berpikir bahwa video Anda itu mungkin akan ditonton oleh ratusan orang, ribuan orang, atau bahkan jutaan orang. Dan ini sama hanya dengan public speaking. Logiknya seperti itu kan. Tapi di sini ada perbedaan. Ketika Anda berbicara depan kamera, kebanyakan orang-orang yang menonton video Anda itu biasanya menggunakan HP. Dan mereka menonton video Anda itu sendirian. Jadi sebenarnya ketika berbicara depan kamera itu, Anda itu sebenarnya cuma ngomong pada satu orang. Bukan pada ribuan banyak orang di depan gitu ya. Jadi perbedaannya ini Anda dan ini audiens Anda. Sedangkan kalau misalnya public speaking itu adalah ini Anda berbicara, kemudian katakanlah ini ada 5 orang berbicara. That's a public speaking. Dan kebanyakan ketika kita bikin konten di sosial media, di YouTube, kebanyakan orang itu akan menonton video Anda itu di HP dan menontonnya di kamar. Kebanyakan hampir 90% itu akan seperti itu. Jadi, sebenarnya fokuskan saja Anda itu berbicara pada satu orang, bukan pada banyak orang. Dan dulu, kesalahan saya selalu berpikir bahwa berbicara depan kamera itu berbicara dengan banyak orang, sehingga ini akan menimbulkan rasa grogi saya, rasa nervous saya. Ketika saya mengubah mindset saya berbicara pada satu orang, pada satu teman saya, pada sahabat saya, yang di real life saya bisa berbicara dengan sangat lancar. Maka ini saya tanpa harus menguasai hal yang macam-macam, saya bisa lancar berbicara depan kamera. Saya bisa melatih skill berbicara depan kamera saya. Itu adalah perbedaan pertama. Meskipun video Anda itu akan ditonton katakanlah 10 orang, ribuan orang, bahkan ratusan orang, faktanya video Anda itu akan ditonton satu persatu oleh orang. Dan itu dikumpulkan, bukan sekaligus Anda berbicara di depan banyak orang, karena ini adalah sebuah hal yang berbeda. Ada kesulitan dan ada kemudahannya masing-masing, yang nanti akan saya jelaskan. Kemudahannya adalah, ini juga menjadi perbedaan antara berbicara depan kamera dengan public speaking. Ketika Anda sedang public speaking,
Anda berbicara langsung dengan banyak orang, katakanlah 10 orang atau mungkin 100 orang gitu ya, Anda bisa mendapatkan feedback langsung, mendapatkan feedback nyata dari penonton Anda. Mungkin penonton Anda itu atau orang yang mendengarkan Anda itu merasa boring atau merasa senang atau merasa excited. Itu sebuah feedback secara non-verbal. Anda bisa mendapatkan feedbacknya. Apakah penyampaian saya menarik ya? Apakah penyampaian saya lucu ya? Apakah penyampaian saya itu bikin ngantuk ya? Anda tuh bisa langsung mendapatkan feedback, dan ini membuat keuntungan bagi diri Anda. Meskipun ada kekurangan juga, yaitu bagi orang yang belum terbiasa menghandle untuk berdiri di depan banyak orang, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena Anda harus menghandle vibe-nya, Anda harus menghandle situasinya, Anda harus tidak gemeteran ketika semua mata itu tertuju pada Anda bisa menghandle hal tersebut. Tapi hal positifnya, Anda bisa mendapatkan feedback langsung. Itu secara non-verbal ya. Kalau misalnya ada sesi tanya jawab, itu sangat jauh lebih mudah juga, sangat lebih positif bagi Anda. Orang bisa bertanya, mungkin belum jelas. Orang mungkin bisa menyanggah kalau misalnya ada salah satu pernyataan Anda yang kurang begitu setuju ya. Dan ini menjadi sebuah hubungan komunikasi yang saling timbal balik. Sedangkan ketika berbicara di depan kamera, ya orang bisa mendapatkan komentar. Tapi ketika Anda berbicara seperti ini, saya berbicara seperti ini, kan tidak langsung mendapatkan feedback kan? Karena apa? Karena yang saya tatap sekarang adalah sebuah benda mati. Sebuah benda yang tidak bisa memberikan feedback sama sekali. Sehingga saya tidak tahu apakah konten saya itu menarik, apakah pembawaan saya menarik, apakah bicara saya lancar. Tidak ada feedback sama sekali. Saya kayak ngomong sendiri gitu ya. Dan ini menjadi semacam challenge juga, tantangan juga. Ada orang yang bisa, kalau misalnya ngomong dengan ada lawan mainnya itu bisa lancar. Ada juga kalau misalnya yang berbicara dengan benda mati, itu jadi tantangan tersendiri. Bingung mau ngomong apa gitu ya, karena nggak ada feedback langsung. Ini ada sebuah tantangan tersendiri. Meskipun ketika berbicara depan kamera seperti ini, kita tidak menghandle vibe-nya, kita tidak menghandle atmosfernya, kita tidak ada tekanan ribuan mata tertuju pada diri Anda. Cuman Anda dengan lensa kamera ini. Ini adalah sebuah kelebihan dan kekurangan dari berbicara depan kamera yang berurusan dengan feedback. Dan perbedaan lainnya adalah bagaimana kita menyikapi perfeksionis kita pada dua bentuk komunikasi ini. Oke, saya akan jelaskan dengan lebih mudah ya gitu ya. Kenapa gitu ya? Ketika Anda berbicara depan kamera, ada peluang ketika Anda melihat rekaman Anda, jelek nih, nggak bagus nih, omonganku belibet nih. Ada peluang Anda itu meretake atau merekam ulang video Anda. Karena Anda merasa kurang sempurna. Kurang sempurna nih. Dan ada peluang Anda itu mempoles video Anda sehingga video Anda itu jadi lebih menarik gitu ya. Dan hal tersebut tidak akan bisa dilakukan ketika Anda public speaking. Ketika Anda public speaking, tidak ada peluang untuk memperbaiki apa kalimat yang sudah keluar dari mulut Anda. Karena otomatis ya udah. Ketika Anda salah mengucapkan sebuah kalimat, tidak bisa ditarik kembali. Mungkin Anda akan diberikan komentar langsung, diberikan feedback langsung oleh penonton. Tapi di sisi lain, hal ini mengurangi perfeksionis Anda. Karena ya udah, ketika Anda salah ya udah kan. Anda ngomong salah ya udah, paling cuma dikomentarin atau langsung didapat feedback dari penonton. Ini ada kelebihan dan kekurangan dari public speaking ya, karena kita harus lebih berhati-hati, tidak ada proses editing, kita tidak punya kesempatan untuk mempoles apa yang kita bicarakan. Nah, berbeda dengan berbicara depan kamera, kita ada peluang untuk mengedit, kita ada peluang untuk merekam ulang, kita ada peluang untuk membuat video tersebut menarik dengan berbagai macam efek, dengan subtitle, dengan penggambaran, dan lain-lain. Tapi di satu sisi, ini juga menimbulkan perfeksionis. Kalau Anda selalu merasa, video saya jelek, rekam lagi. Ini juga menimbulkan stres tersendiri gitu ya. Jadi sebenarnya dari tiga hal ini
Ini udah jelas beda ya, berbicara depan kamera dengan public speaking tuh sangat berbeda. Bener-bener berbeda. Mulai dari yang saya bilang tadi ya, dari jumlah audiensnya berbeda. Bagaimana ketika Anda berbicara di publik, ribuan mata tertuju pada Anda. Sedangkan ketika Anda berbicara depan kamera membuat konten, paling yang nonton konten Anda itu kan kebanyakan pakai HP. Anda cuma berbicara 2 orang saja gitu ya. Sama halnya dengan ngobrol. Meskipun faktanya mungkin video Anda ditonton jutaan views. Tapi kan kita tidak ada atmosfer yang dihadapi di sini. Kemudian feedbacknya, bagaimana ketika public speaking kita bisa mendapatkan feedback langsung, verbal dan non-verbal. Dan ini menguntungkan bagi diri kita. Karena kita tahu apa yang sebaiknya kita lakukan. Kalau kita tahu bahwa ya mungkin penonton udah mulai bosen atau mulai ngantuk, kita tahu apa yang kita lakukan. Sedangkan ketika berbicara depan kamera, kita dapat feedback ketika kita udah merilis video kita, ketika kita udah mengupload video kita. Kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan feedback langsung. Itu adalah yang kedua, perbedaan kedua. Perbedaan ketiga adalah bagaimana perfeksionis itu dapat terjadi pada ketika kita berbicara depan kamera, karena kita punya kesempatan untuk memperbaiki, kita punya kesempatan untuk mengedit atau mempoles video kita. Sedangkan ketika public speaking, kita tidak punya kesempatan tersebut. Kita ngomong, tinggal ngomong, salah ya udah paling dikomentari sama orang tersebut. Dan rasa perfeksionis itu mungkin akan jauh lebih sedikit dibandingkan berbicara depan kamera. Ini ada sebuah tantangan tersendiri ya. Saya tidak mengatakan bahwa public speaking itu lebih mudah atau berbicara depan kamera itu lebih mudah atau lebih sulit. Ini adalah 2 skill yang berbeda, 2 skill yang berbeda, yang masing-masing punya tantangannya tersendiri. Kalau Anda bisa berbicara di depan publik, belum tentu Anda juga langsung jago di depan kamera. Kalau Anda udah jago berbicara depan kamera, belum tentu juga Anda jago public speaking. Meskipun ketika Anda udah melatih komunikasi ini akan sedikit membantu. Tapi kalau katakanlah udah langsung jago, tidak. Ini ada 2 skill yang berbeda. Karena saya sendiri juga punya pengalaman ya. Saya dulu takut banget public speaking. Tapi ketika saya memberanikan diri untuk berbicara depan kamera, ada sebuah skill yang saya tekuni, merangkai kata-kata di dalam pikiran saya. Dan ketika saya punya kesempatan public speaking beberapa bulan yang lalu, saya ngomong di depan banyak orang, skill berbicara depan kamera saya ini membantu saya dalam public speaking. Meskipun ketika public speaking pun, ini kan sebuah hal yang baru bagi saya. Saya harus menghandle rasa deg-degannya, saya harus menghandle bagaimana eye contact saya dengan banyak audiens. Ini sebuah hal baru, meskipun membantu, tapi bukan berarti membuat saya jago public speaking. Jago berbicara depan kamera belum tentu jago public speaking. Meskipun dua-duanya bisa memberikan kontribusi. Kalau dua-duanya bisa, ini Anda udah jago banget. Oke? Mungkin itu perbedaannya antara public speaking dengan berbicara depan kamera. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Jangan disamakan gitu ya. Secara materinya aja udah beda, secara apa yang diajak bicara aja udah beda. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mungkin kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.